Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Perhal. Kali ini saya akan membahas mengenai prajurit Keraton Yogyakarta Hadiningrat atau sering disebut juga Bergodo. Ingat ya, yang kita bahas adalah Keraton Yogyakarta, bukan Mataram Islam di era Sultan Agung. Prajurit Keraton Yogyakarta ini memiliki sejarah panjang. Menurut Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat, kerabat Keraton Yogyakarta yang pernah menjabat sebagai Manggala Yuda atau kepala prajurit Keraton Yogyakarta, cikal bakal Bergodo adalah kesatuan prajurit yang dulu ikut Pangeran Mangkubumi saat berperang melawan VOC Belanda. Perang antara Pangeran Mangkubumi dan VOC terjadi antara tahun 1746 sampai 1755. Pada tahun 1755, Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I yang kemudian memerintah hingga tahun 1792. Namun, memasuki era kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, prajurit keraton mengalami pergeseran fungsi karena desakan dari Belanda. Sejak saat itu, tugas prajurit keraton adalah melanjutkan dan melestarikan Keraton Yogyakarta lantaran mereka tak lagi berperang. Prajurit bertugas mengisi agenda budaya, keagamaan seperti grebek dan perkawinan agung. Pada periode tahun 1945 hingga 1970 atau di bawah Sultan Hamengkubuwono IX, prajurit Keraton Yogyakarta sempat dibekukan sementara. Tindakan itu untuk merumuskan fungsi keprajuritan di era modern. Sultan Hamengkubuwono IX melihat Belanda menginginkan pemimpin prajurit keraton diambil dari unsur kolonial Belanda. Permintaan itu ditolak Sultan Hamengkubuwono IX agar unit keprajuritan tetap bisa dipertahankan dan di bawah instruksi Sultan. Akhirnya tampilan prajurit perang keraton diubah. Pakaian tempurnya diganti dengan pakaian untuk upacara adat yang lebih berwarna dan meriah, penuh atribut seperti saat ini. Sekarang Keraton Yogyakarta memiliki 10 kesatuan Bergodo. Dulu terdapat Bergodo atau kesatuan prajurit dengan tugas khusus, yakni prajurit Bugis dan Daeng. Mereka merupakan prajurit yang terbentuk dari kalangan para pedagang dari bumi Sulawesi yang memutuskan menetap di tanah Jawa di bawah kerajaan Mataram. Prajurit Bugis dulu diberi tugas salah satunya mengawal putra mahkota di Dalem Mangkubumen dan jalannya pemerintahan di Kepatihan. Unit Bergodo Prawirotomo juga memiliki tugas khusus melindungi keberadaan Pangeran Mangkubumi, terutama saat kerajaan sedang bersitegang dengan Belanda sebelum lahirnya Perjanjian Giyanti. Yuda menuturkan, ada satu kisah saat Pangeran Mangkubumi sedang dicari tentara Belanda. Tentara Belanda kewalahan mencari Mangkubumi karena sengaja menyamar dalam unit Bergodo Prawirotomo. Untuk membedakan Mangkubumi dengan prajurit lain dalam unit Bergodo Prawirotomo itu sebenarnya cukup mudah. Ciri khasnya, kalau prajurit lain membawa tombaknya dipikul di pundak, tapi Pangeran Mangkubumi membawa tombaknya, yaitu Kiai Pleret yang lebih panjang itu dengan cara diseret. Saat Keraton Yogyakarta membangun tata kota, unit Bergodo makin berkembang pesat. Saat itulah ikut bermunculan kampung-kampung untuk para prajurit bermukim. Selain dibentengi kampung-kampung yang dihuni prajurit dari berbagai kesatuan,
Keraton Yogyakarta juga memiliki benteng pertahanan terluar, yakni pondok di desa-desa untuk menghadapi musuh pertama kali jika terjadi perang sebelum perjanjian Giyanti lahir. Pertahanan terluar Keraton Yogyakarta itu terkonsolidasi melalui Masjid Patok Negara. Pondok di desa-desa itu diisi santri sebanyak mungkin yang dipimpin oleh penghulu Patok Negara dan kiai. Santri-santri itu tak hanya diajari bertani, namun juga menjaga keamanan. Jadi, kalau ada tentara Belanda masuk ke wilayah Yogyakarta, harus terfilter dulu lewat pondok-pondok yang dipimpin ulama setempat. Saat ini, keraton memiliki 10 kelompok pasukan yang disebut sebagai Bergodo. Jumlah seluruh prajurit cukup kecil, sekitar 600 orang. Jumlah anggota tiap pasukan berbeda-beda. Misalnya, Bergodo Nyutro hanya terdiri dari 64 orang saja. Pimpinan tertinggi dari keseluruhan Bergodo prajurit keraton adalah seorang Manggolo-Yudo atau komandan atau kumendam. Sebutan lengkapnya adalah Komandan Wadono Hageng Prajurit. Manggolo-Yudo bertugas mengawasi dan bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pasukan. Ia dibantu oleh seorang Pandiga atau Kapten Parintah dengan sebutan lengkapnya Bupati Enem Wedono Prajurit yang bertugas menyiapkan pasukan. Setiap pasukan dipimpin oleh perwira berpangkat kapten, kecuali Bergodo Bugis dan Surakarsa yang dipimpin oleh seorang Wedono. Pandiga didampingi oleh perwira yang disebut Panji atau Lurah. Perwira ini bertugas mengatur dan memerintah keseluruhan prajurit dalam Bergodo. Setiap Panji didampingi oleh seorang wakil Panji. Sementara itu, regu-regu dalam setiap Bergodo dipimpin oleh seorang bintara berpangkat sersan. Keseluruhan perwira dalam semua Bergodo dipimpin oleh seorang Pandiga, kecuali Bergodo Wirobrojo dan Bergodo Mantri Jero yang langsung di bawah komandan. Yuk, kita bahas ke-10 Bergodo tersebut. Pertama, Bergodo Bugis. Bergodo Bugis awalnya berasal dari Bugis, Sulawesi, tetapi saat ini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Bugis. Dalam upacara grebek bertugas sebagai pengawal gunungan yang dibawa menuju kepatihan. Bendera prajurit Bugis adalah Wulan Dadari, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya adalah lingkaran dengan warna kuning emas. Wulan berarti bulan, Dadari berarti mekar, muncul atau timbul. Secara filosofis bermakna, pasukan yang diharapkan selalu memberi penerangan dalam gelap. Ibarat berfungsi seperti munculnya bulan dalam malam yang gelap, cahayanya menggantikan matahari. Adapun senjata yang digunakan oleh seluruh Bergodo prajurit Bugis adalah tombak. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula dengan bentuk ujung yang juga dinamakan Trisula. Pada saat berjalan, Bergodo prajurit Bugis diiringi dengan gending sandung liwung. Kedua, Bergodo Surakarsa. Nama Bergodo Surakarsa berasal dari kata Suro dan Karso. Kata Suro berarti berani, sedangkan Karso berarti kehendak. Secara filosofis, Surakarsa bermakna prajurit yang pemberani dengan tujuan selalu menjaga keselamatan Adipati Anom atau putra mahkota. Dalam upacara grebek, Bergodo Surakarsa bertugas mengawal gunungan yang dibawa ke Masjid Gede. Bendera prajurit Surakarsa adalah Pare Anom, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hijau. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna kuning. Pare Anom berasal dari kata pare dan kata anom yang berarti muda.
Bendera ini memiliki makna selalu bersemangat dengan jiwa muda. Senjata yang digunakan oleh seluruh Bregodo prajurit Surakarsa adalah tombak. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Nenggala dengan bentuk ujung yang dinamakan Banyak Angrem. Pada saat berjalan, Bregodo prajurit Surakarsa diiringi dengan gending plangkenan. Ketiga, Bregodo Wirabreja berasal dari kata wiro dan brojo. Wiro berarti berani dan brojo berarti tajam. Secara filosofis, Wirabreja berarti prajurit yang sangat berani dan tajam panca inderanya. Mereka selalu peka dengan keadaan, pantang menyerah dalam membela kebenaran, dan pantang mundur sebelum musuh dikalahkan. Bendera prajurit Wirabreja adalah Gula Klapa, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih. Pada setiap sudut dihias dengan centung berwarna merah seperti ujung cabai merah. Di tengahnya terdapat segi 4 berwarna merah dan segi 8 berwarna putih pada bagian dalamnya. Gula Klapa berasal dari kata gula dan kelapa. Gula yang dimaksud adalah gula Jawa yang berwarna merah, sedangkan kelapa berwarna putih. Bendera ini memiliki makna berani membela kesucian dan kebenaran. Senjata yang digunakan oleh anggota Bregodo prajurit Wirabreja adalah tombak dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Slamet dan Kanjeng Kyai Santri dengan bentuk ujung yang dinamakan Manggaran. Pada saat berjalan cepat, Bregodo prajurit Wirabreja diiringi dengan gending dayungan. Apabila berjalan lambat atau lampah macak akan diiringi dengan gending reto dodoli. Keempat, Bregodo Daeng. Daeng adalah sebutan gelar bangsawan di Makassar. Pada awalnya, prajurit Daeng memang berasal dari sana. Namun, prajurit yang ada saat ini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Makassar. Bendera prajurit Daeng adalah Bahning Sari, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih. Di tengahnya terdapat bintang segi 8 berwarna merah. Bahni berarti api dan Sari berarti indah. Bendera ini memiliki makna bahwa Daeng adalah pasukan yang tidak pernah menyerah karena keberaniannya, sama seperti semangat inti api yang tidak pernah kunjung padam. Senjata yang digunakan oleh anggota Bregodo prajurit Daeng adalah tombak dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Jatimulya dengan bentuk ujung yang dinamakan doyok. Pada saat berjalan cepat atau mars, brigade prajurit Daeng diiringi dengan gending undal-andil. Apabila berjalan lambat atau lampah macak akan diiringi dengan gending kenobo. Kelima, Bregodo Patangpuluh. Asal-usul nama Patangpuluh masih kabur sampai sekarang. Nama tersebut tidak ada hubungannya dengan jumlah anggota Bregodo. Bendera prajurit Patangpuluh adalah Cakrakura, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat bintang segi 6 berwarna merah. Cakra adalah senjata berbentuk roda bergerigi dan gura berarti dahsyat atau menakutkan. Bendera ini memiliki makna kekuatan yang sangat luar biasa sehingga segala musuh seperti apapun bisa terkalahkan. Senjata yang digunakan oleh anggota Bregodo prajurit Patangpuluh adalah tombak dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Trisula dengan bentuk ujung yang dinamakan Darmonggalo atau Trisula Carang Suka. Pada saat berjalan cepat atau march, Bregodo prajurit Patangpuluh diiringi dengan gending bulu-bulu. Apabila berjalan lambat atau lampah macak akan diiringi dengan gending march gendera. Keenam, Bregodo Jagakarya. Nama Jagakarya berasal dari kata jaga dan karya.
Kata jaga berarti menjaga dan karya berarti tugas atau pekerjaan. Secara filosofis, jaga karya bermakna prajurit yang menjaga dan mengamankan jalannya pelaksanaan pemerintahan dalam kerajaan. Bendera prajurit jaga karya adalah papasan, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar merah. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna hijau. Papasan mungkin berasal dari nama tumbuhan atau burung papasan. Namun, ada pendapat lain yang menyatakan kalau papasan berasal dari kata dasar papas menjadi amapas yang berarti menghancurkan. Jika demikian, papasan berarti pasukan pemberani yang dapat menghancurkan musuh. Senjata yang digunakan oleh anggota Bergodo prajurit jaga karya adalah tombak atau waos dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula dengan bentuk ujung yang juga dinamakan Trisula. Pada saat berjalan cepat atau mars, Bergodo prajurit jaga karya diiringi dengan gending tameng maduro. Apabila berjalan lambat atau lampah macak, akan diiringi dengan gending selah gendir. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu Bergodo Prawirotomo. Prawirotomo berasal dari kata prawiro dan tomo. Prawiro berarti berani, tomo dalam bahasa Sanskerta berarti utama, sedang dalam bahasa Kawi berarti ahli atau pandai. Secara filosofis, Prawirotomo bermakna prajurit yang pemberani dan pandai dalam setiap tindakan, selalu bijak walau dalam suasana perang. Bendera prajurit Prawirotomo adalah genirugo atau banteng ketaton, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna merah. Geni berarti api dan rogo berarti sakit. Maknanya, Prawirotomo adalah pasukan yang diharapkan dapat selalu mengalahkan musuh dengan mudah. Senjata yang digunakan oleh anggota Bergodo prajurit Prawirotomo adalah tombak atau waos dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula dengan bentuk ujung yang dinamakan Trisula. Pada saat berjalan cepat atau mars, Bergodo Prawirotomo diiringi dengan gending pandebruk. Apabila berjalan lambat atau lampah macak, akan diiringi dengan gending balang. Kedelapan, Bergodo Nyutro. Nyutro berasal dari kata dasar sutra atau sutro. Kata sutro dalam bahasa Kawi berarti unggul atau ketajaman. Sedang dalam bahasa Jawa baru mengacu pada kain sutra yang halus. Prajurit Nyutro merupakan pengawal pribadi sultan. Secara filosofis, Nyutro bermakna prajurit yang sehalus sutra dan selalu mendampingi dan menjaga keamanan raja, tetapi memiliki ketajaman rasa dan keterampilan yang unggul. Bendera Nyutro adalah Podang Ngingsep Sari dan Patmo Sri Kresno. Podang Ngingsep Sari untuk prajurit Nyutro merah, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar kuning. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna merah. Patmo Sri Kresno untuk prajurit Nyutro hitam, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar kuning. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna hitam. Podang berasal dari kata kepodang, burung dengan bulu warna kuning keemasan. Ngingsep berarti menghisap, sari berarti inti. Bendera ini memiliki makna bahwa Nyutro merah adalah pasukan yang selalu memegang teguh keluhuran. Patmo berarti bunga teratai. Sri Kresno adalah tokoh pewayangan yang merupakan titisan Dewa Wisnu. Bendera ini memiliki makna bahwa Nyutro hitam adalah pasukan yang selalu membasmi kejahatan seperti yang selalu dilakukan oleh Sri Kresno. Senjata yang digunakan oleh anggota Bergodo prajurit Nyutro adalah tombak atau waos, towo, tameng, panah, dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula dengan bentuk ujung yang dinamakan Trisula. Pada saat berjalan cepat atau mars, Bergodo prajurit Nyutro diiringi dengan gending sureng prang.
Apabila berjalan lambat atau lampah macak akan diiringi dengan gending bat-bat penjalin atau tamtama balik. Kesembilan adalah bergodo ketanggung. Ketanggung berasal dari kata tanggung. Tanggung berarti beban atau berat. Secara filosofis, ketanggung bermakna pasukan dengan tanggung jawab yang sangat berat. Bendera prajurit ketanggung adalah Cokro Swandono, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat bintang persegi 6 berwarna putih. Cokro berarti senjata berbentuk roda bergerigi. Swandono berarti kendaraan atau kereta. Maknanya, ketanggung adalah pasukan yang membawa senjata dahsyat yang akan memporak-porandakan musuh. Senjata yang digunakan oleh anggota bergodo prajurit ketanggung adalah tombak atau waos dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Nenggolo dengan bentuk ujung yang dinamakan Nenggolo. Pada saat berjalan cepat, bergodo prajurit ketanggung diiringi dengan gending lintrik mas atau ricikan mas atau pragola milir. Apabila berjalan lambat atau lampah macak akan diiringi dengan gending Harjuno Mangsah dan Bima Kurdo. Ke-10 adalah bergodo mantri jero. Mantri jero berasal dari kata mantri dan jero. Mantri berarti juru bicara, menteri atau jabatan di atas bupati. Jero berarti dalam. Secara filosofis, mantri jero bermakna prajurit yang mempunyai wewenang ikut ambil bagian dalam memutuskan hal-hal dalam lingkungan keraton. Bendera prajurit mantri jero adalah Purnomo Siti, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat lingkaran warna putih. Purnomo berarti bulan penuh dan Siti berarti sempurna. Bendera ini memiliki makna mantri jero adalah pasukan yang diharapkan selalu memberikan cahaya dalam kegelapan. Senjata yang digunakan oleh anggota bergodo prajurit mantri jero adalah tombak atau waos dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Cokro dengan bentuk ujung yang dinamakan Cokro. Pada saat berjalan cepat, bergodo mantri jero diiringi dengan gending plangkenan atau mars stok. Apabila berjalan lambat atau lampah macak akan diiringi dengan gending slagundel atau ristopelen. Teman-teman, itulah sejarah lahirnya bergodo Keraton Yogyakarta Hadiningrat serta perubahan fungsi prajurit usai Keraton Yogyakarta bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Kerajaan Yogyakarta Hadiningrat. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Untuk kawan-kawan yang tidak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.